Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 9 Agustus 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan, Pengkhotbah pasal yang ke-6. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Dan kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami terarah, terkontrol, dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan bacakan Pengkhotbah pasal 6 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Bapak Ibu Saudara-saudara, teks firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kita diajarkan kita mau berharap hanya kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Pada suatu malam, sebuah acara berita menayangkan secara khusus tentang banyak atlet muda yang tiba-tiba mencuat menjadi selebriti olahraga yang sangat kaya raya. Setelah kaya, mereka mulai membeli mobil-mobil mahal, hidup mewah dan berpesta pora kerjaannya. Hingga kemudian mereka jatuh dalam perilaku yang tidak bermoral dan penggunaan obat-obat terlarang.
Dari situ karir mereka berantakan. Bapak Ibu Saudara, rupanya penulis kitab Pengkhotbah berempati kepada atlet-atlet muda seperti yang tadi saya sampaikan. Dalam pasal 6 ia menggambarkan kehampaan dari seseorang yang hanya memiliki kekayaan duniawi namun tidak mempunyai Allah. Ada dua orang yang digambarkan di dalam pasal 6 ini. Orang yang pertama adalah orang yang gila kerja atau suka mengumbar nafsu. Ia memang cepat sukses namun tidak merasa bahagia hingga akhirnya meninggal tanpa pewaris. Dalam ayat 1 yang kedua dikatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang yang tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Seseorang mungkin memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk menikmati hidup ini, tetapi masih tidak sanggup mempergunakannya. Kemampuan untuk menikmati apa yang kita miliki sesungguhnya tergantung kepada hubungan yang benar dengan Tuhan Allah kita. Jikalau kita mengabdi kepadanya dan juga kerajaannya, maka Tuhan Allah akan memungkinkan kita dapat menikmati karunia-karunia materialnya. Dan orang yang kedua adalah orang yang hidup lebih lama dan punya banyak anak, tetapi tidak mengalami kepuasan dalam hidupnya dan akhirnya mati tanpa merasa dicintai. Penulis Pengkhotbah menyimpulkan bahwa lebih baik tidak hidup sama sekali daripada menjadi kaya dan terkenal namun menderita. Mati pada usia muda patut disayangkan, akan tetapi usia yang panjang tidak menjamin orang itu akan menikmati apa yang telah diberi Tuhan kepadanya. Hidup yang penuh dengan kesukaran membuat orang ingin diri sudah mati ketika lahir dan menghindari semua penderitaan. Seperti yang tertulis dalam Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 26. Mengingat tentang kekekalan, maka yang penting bagi kita adalah apakah kita hidup bagi Tuhan atau tidak. Di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat yang 10, firman Tuhan mengatakan apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Allah yang Maha Kuasa mengetahui segala sesuatu yang ada, dan Tuhan Allah tahu segala sesuatu tentang diri kita sebagai manusia. Alangkah bodohnya untuk berperkara dengan Tuhan Allah. Kita sendiri seringkali tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Betapa jauh lebih baik mengandalkan Tuhan dalam hidup dan juga hidup bagi Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga memberikan satu pengajaran apabila kita membiarkan Tuhan mengontrol hidup kita, maka kita akan menikmati berkat di dunia karena Dia memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dan manakala kita menggunakan uang untuk kebaikan, berarti kita menggunakan untuk tujuan Allah yang kekal, sehingga kita mencapai hidup yang sebenarnya. Tadi ayat yang ke-17, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9 mengajarkan
dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Masa depan yang cerah dan masa kini yang penuh dengan sukacita, itulah yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Itulah yang akan dinikmati setiap orang-orang yang bersandar hidupnya hanya kepada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita hari ini, bahkan masa depan yang cerah di masa yang akan datang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami mau menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, karena Engkaulah sumber sukacita, sumber damai sejahtera, ketenangan, bahkan sumber semangat untuk kami menjalani kehidupan, sehingga tidak menjadi sia-sia ketika kami senantiasa menjalin persekutuan dengan Tuhan. Dan setiap langkah kehidupan kami, Engkau yang mengatur, Engkau yang menuntun, bahkan Engkau yang menolong kami untuk meraih keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.